Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala dawam, wassalatu wassalamu ala asyrafil anam, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kiram, amma ba'du. Sahabat MOC yang dirahmati Allah, mendahului kajian kita, terlebih dulu kita panjatkan puji syukur dengan ucapan alhamdulillah, kemudian sholawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita haturkan kepada Rasulullah. Dan pada kajian pertama ini, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan materi kitab yang akan menjadi bahan kajian kita di channel MOC ini. Kitab tersebut adalah Qurratul Uyun bi Syarhi Nadmi Ibnu Yamun fi Nikah Syar'i. Kitab ini adalah menjelaskan tentang seputar pernikahan yang sesuai dengan tuntunan agama tentunya. Sekalipun sebagian orang mengkonotasikan kitab ini sebagai kitab yang agak jorok karena di dalamnya menjelaskan tentang cara-cara berhubungan suami istri. Tapi kalau kita kaji dari awal, kitab ini bukan hanya menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan intim saja, akan tetapi di sini dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak suami istri, sebagaimana disebutkan di sini bahwasannya wa qawluhu mandhumatan ai fi huquqi zawjaini. Jadi secara umum kitab ini menjelaskan tentang hak-hak suami istri, wa ma yata'allaqu bidzalik, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Yang meliputi min adabid dukhul adalah tata krama memasuki jenjang pernikahan. Ini yang pertama dikaji. Jadi tidak semuanya negatif, bahkan lebih banyak positifnya. Wal walimatu, kemudian di dalamnya juga menjelaskan tentang resepsi berkaitan dengan pernikahan. Kemudian wa kaif wal waqtu min adabit dukhuli wal walimati wal waqti. Yang ketiga itu menerangkan tentang hubungan suami istri atau hubungan intim suami istri. Wa kaifiyatihi, berikut cara-caranya. Artinya cara-cara berhubungan intim yang sesuai dengan aturan-aturan atau kaidah-kaidah agama, seperti itu. Pokoknya dalik dan hal-hal lain yang meliputi hak-hak suami istri tersebut. Jadi di kajian pertama ini kita akan langsung membahas yang pertama, yaitu sebelum pranikah memasuki jenjang pernikahan. Yang dibahas pertama adalah hukum dari pernikahan. Hukum dari pernikahan itu di sini dijelaskan bahwa inna nikaha hukmuhu ala ma sahha fi madhabina wa naqla. Menurut madhab kita, yaitu madhab Imam Syafi'i, hukum pernikahan itu adalah sunnah. Jadi hukum asal dari menikah itu adalah sunnah. Kemudian dari hukum asal itu terdapat beberapa hukum dengan melihat ketika dinisbahkan atau melihat kepada orang yang hendak menikah tersebut. Kemudian di sini summa an nikah, kemudian sesungguhnya nikah. Tak tarihil ahkamul khamsah, meliputi 5 hukum. Jadi ada 5 hukum tentang pernikahan. Apa saja hukum itu? Yang pertama, yakunu wajiban. Menikah ini hukumnya wajib
Bagi siapa? Wa wajibun 'alal ladzi yakhsha zina tazawwujun bi kulli halin amkana. Nikah menjadi wajib bagi orang yang sudah mampu untuk memasuki pernikahan. Mampu di sini bukan berarti mampu nyewa hotel, bukan, atau mampu buat resepsi yang bisa masuk TV, bukan. Mampu untuk bayar mahar. Seorang laki-laki ketika sudah mampu untuk memberi mahar kepada seorang perempuan, kemudian wa khafaz zina, dia takut terjerumus ke dalam perbuatan zina. Ketika sudah punya alasan ini, maka orang tersebut, pemuda tersebut, para jomblo-jomblo tersebut itu wajib menikah. Karena belakangan ini banyak para pemuda jomblo yang ketika masih tunangan atau apalagi masih pacaran sudah berani bawa anaknya orang boncengan ke sana kemari. Ketika hal itu terjadi, dikhawatirkan terjerumus dalam zina, berduaan di tempat yang sepi atau di tempat-tempat yang memungkinkan ada kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak diizinkan. Dalam kondisi seperti ini, ketika dia sudah siap menikah, wajib hukumnya. Seperti itu mungkin kira-kira hukum wajib menikah kepada para jomblo-jomblo. Tolong diperhatikan kepada para pemuda-pemuda agar tidak terjerumus ke dalam hal yang dilarang oleh agama. Yang kedua, yakunu mantuban. Hukum nikah menjadi hukum sunnah. Barusan wajib, sekarang menjadi hukum sunnah. Kapan itu? Ya. Wadhalika fi hakiman rojan naslah. Nikah sunnah menjadi hukum sunnah bagi orang yang dengan pernikahan itu ingin punya anak, ingin secepatnya punya anak. Karena mungkin sudah merasa umurnya cukup, ada pemuda sudah kuliahnya sudah selesai, ya, kemudian sudah ingin punya anak, ya, atau orang tuanya sudah mendorong dia ingin cepat punya cucu misalnya, ya, mengharapkan punya keturunan. Walam yakhafiz zina, dan tidak dikhawatirkan orang tersebut terjerumus zina karena tidak punya pacar. Ada orang jomblo ceritanya, misalnya contohnya ada seorang jomblo mulai sekolah sampai kuliah tidak ada pulang, tidak punya pacar, tidak punya teman dekat, tidak punya tunangan apalagi. Jadi tidak dikhawatirkan terjerumus ke dalam zina. Tapi orang itu sudah merasa bahwa umurnya sudah cukup untuk menikah dan harus cepat punya anak. Kalau tambah tua nanti bisa tidak punya anak, bisa undur nanti. Atau sudah keluarganya sama-sama mendorong, ayo nak, kapan kamu mau menikah? Saya cepat, pengen cepat gendong cucu misalnya. Nah, dalam keadaan seperti ini, baik orang tersebut senang menikah atau tidak, rohiba fihi amla, orang itu senang menikah atau tidak. Oh, saya belum pengen menikah, Pak. Saya belum pengen punya pasangan, Pak, misalnya. Baik senang atau tidak, kalau sudah pengen punya keturunan, dengan catatan dia tidak takut terjerumus. Kalau takut terjerumus wajib tadi. Ini tidak takut terjerumus, maka sunnah hukumnya melangsungkan pernikahan. Walau qata'ahu an ibadatin ghairi wajibah. Sekalipun ketika dia menikah nanti umpamanya dapat memutus amal-amal sunnah dia. Biasanya kalau malam dia bangun untuk sholat tahajud, karena sudah punya istri, bangun bukan sholat tahajud tapi itu sama istri berhubungan misalnya lah, memutus perbuatan sunnah. Sekalipun demikian tetap hukumnya sunnah. Jadi bisa dipahami. Ada perbuatan pahala yang bisa menempel perbuatan sunnah itu. Subhanallah, ini pahala dari besarnya pahala menikah. Jadi dianjurkan bagi orang yang sudah siap agar cepat menikah. Hukum yang ketiga dari pernikahan adalah makruh.
wa yakunu makruhan. Pernikahan itu menjadi hukum makruh bagi siapa? Wadhalika fi haqqi man la raghiba lahu fihi wa la yarju nasban. Makruh bagi orang yang tidak suka menikah, belum pengen menikah. Saya tidak mau menikah, nanti uang saya diambil istri misalnya. Saat ini saya sudah punya pekerjaan, bisa menabung banyak. Kalau saya menikah, nanti uang saya dikasihkan istri, habis dong. Saya punya anak buat beli pampers, tambah habis lagi. Misalnya, dia tidak suka dengan alasan-alasan macam-macam untuk menikah. Wala yarju naslan, dan dia juga tidak pengen punya anak. Tidak senang menikah, tidak suka atau tidak mengharapkan punya anak ketika menikah. Saya tidak mau punya anak, ribet kalau punya anak. Saya mau pergi kemana, ada anak mau ikut, mau nebeng ke sana kemari, tidak bisa kerja. Akhirnya ada orang yang punya alasan tidak mau menikah seperti itu. Jika ada, maka yang sedemikian ini makruh melangsungkan pernikahan. Jadi menikah butuh niat yang baik, ditata niat supaya pernikahannya itu menjadi pernikahan yang mendapatkan nilai atau mendapatkan pahala. Wa yaqta'uhu an ibadatin wa wajibatin. Di samping itu, alasan menikah yang makruh ini tidak suka menikah, tidak mengharapkan punya anak, kemudian dengan menikah dapat memutus dia dari amal sunnah. Yang asalnya pagi sholat duha, karena menikah tidak sempat sholat duha. Nah, ini hukumnya nanti makruh. Jadi ini berkaitan dengan niat melangsungkan pernikahan. Jadi harus hati-hati, karena sekarang sudah banyak sekali kami temukan para pemuda, ada yang alasannya tidak mau nikah, tidak punya pekerjaan, ada yang alasannya menikah tapi tidak cukup nanti untuk menafkahi istri, mau dikasih makan apa nanti anak saya, istri saya, dan lain-lain. Di sini akan diterangkan semuanya. Kemudian hukum yang keempat dari pernikahan, yang tadi sudah wajib, sunnah, makruh. Yang keempat hukumnya mubah. Mubah itu adalah hukum boleh-boleh saja. Menikah oke, tidak menikah oke. Jadi sama contohnya hukum mubah, misalnya makan ini ada makan iya, tidak ada hubungan dengan pahala. Tidak ada hubungan dengan pahala misalnya. Kapan menikah itu boleh mubah atau boleh-boleh saja? Atau bagi siapa? Di sini disebut wadhalika fi haqqi man lam yakhafiz zina. Mubah itu bagi orang yang tidak takut terjerumus ke dalam zina. Tidak takut terjerumus ke dalam zina, seperti saya contohkan tadi, tidak punya cewek, tidak punya tunangan, tidak punya apa-apa, jadi tak jauh untuk melakukan zina, dan orangnya bukan anak yang keluyuran kemana-mana, mampir di warung-warung remang-remang atau apa misalnya. Jadi tidak takut terjerumus ke dalam zina. Sekalipun tidak punya pacar, tapi kalau anaknya sering tahu ke tempat-tempat yang bisa mendekatkan dia kepada zina, bisa saja dia terjerumus dalam zina. Nyewa satu malam misalnya, ditarik di hotel ini. Nah, seperti itu. Jika dia tidak ditakutkan terjerumus ke dalam zina, walam yarju naslan, walam yarith naslan, dan dia tidak menginginkan keturunan, tidak takut zina, tidak menginginkan keturunan. Walam yaqta'uhu an ibadatin ghairi wajibah, dan tidak dapat memutus amal sunnah dia. Seandainya dia menikah, amal sunnahnya tetap jalan. Kemudian sekalipun tidak menikah, dia tidak ditakutkan terjerumus dalam zina. Dan ketika menikah, dia tidak ingin mengharapkan punya anak. Ini mubah. Kalau yang tadi yang makruh, ketika menikah dia berhenti melakukan sunnah, kemudian dia tidak ingin keturunan dan tidak suka menikah, dan tadi itu makruh. Yang ini mubah. Kemudian
hukum yang kelima, ini yang kelima, yang asalnya sunnah menjadi haram. Menikah hukum asalnya menurut Imam Syafi'i sunnah, tetapi sunnah itu kemudian menjadi haram bagi orang, wadhalika fi haqqi man yadurru bil mar'ah bi adami wad'in aw nafaqatin. Haram pemuda jomblo yang menikah kemudian dapat membahayakan perempuan itu dalam arti bi'adami wad'in aw nafaqatin, tidak memberikan nafkah lahir dan tidak memberikan nafkah batin. Nah, ada pemuda nih, dia sudah mampu menikah kemudian dia menikah, tapi pemuda itu punya kebiasaan yang tidak baik. Contohnya dia sering jarang pulang ke rumah karena banyak teman di luar, sering keluyuran, sering ngumpul-ngumpul dengan teman di luar, sampai dia lupa untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Kalau masalah nafkah ubah mungkin bisa ditinggalin, ini saya mau pergi dulu buat belanjanya mungkin saja. Tapi ketika berhubungan dengan kebutuhan biologis, nafkah batin, artinya menggauli istri dengan baik, dikasih nafkah. Kalau mulut yang atas nafkahnya gampang, tinggal dikasih uang 50.000 suruh beli ke warung masuk. Tapi kalau urusan nafkah mulut yang bawah, itu tidak bisa dikasih uang jajan. Mau beli di mana? Nanti dikasih 100.000, ini kamu untuk nafkah lahir batin. Siapa yang mau menjual nafkah yang satu itu ya? Nanti beli ke tetangga, kamu yang repot ya. Para pemuda ini harus ketika sudah memutuskan menikah, berarti dia harus siap memberi nafkah lahir dan batin. Kalau dia sampai meninggalkan nafkah lahir batin, hukum menikahnya adalah haram. Kemudian wazada Ibnu Urfah Syekh atau Imam Ibnu Urfah menambahkan wajahan akhar fi wujubiha 'alaiha, menambahkan hukum wajib kepada perempuan. Perempuan kalau yang tadi itu kan yang jombloan ini yang kena hukum mulai dari hukum wajib, kemudian sunnah, mubah, makruh dan haram. Jomblowati sekarang ya. Ibnu Urfah menambahkan wajib bagi jomblowati perempuan untuk menikah. Kapan? Wa huwa ajzuha an utiha, ketika perempuan itu tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada perempuan sudah tidak punya pekerjaan, di rumah cuma kerjanya misalnya mencet HP atau gosip ya. Dia tidak punya pekerjaan, tidak bisa memenuhi kebutuhan, sedangkan dia sudah waktunya menikah, tidak bisa menutupi kebutuhan hidup, maka perempuan itu wajib menikah. Artinya kalau ada orang yang melamar dia, jangan masih pikir panjang, pikir ini, pikir itu, asalkan orangnya cocok, bertanggung jawab, mampu memberikan nafkah, terima saja. Seperti itu. Wahada taksim ya, jadi misluhu fil mir'ah. Dan bagian-bagian hukum ini juga berlaku kepada jomblowati. Yang tadi itu wajib, sunnah ya, itu juga berlaku. Jadi komitmen atau niat pernikahan harus ditanamkan dari awal, dari yang laki dan dari yang perempuan, atau dari orang yang hendak menikah ini. Mau di mana nanti hukum pernikahannya? Apa mau masuk ke yang wajib, apa yang sunnah, apa yang haram? Jadi harus kesimpulan dari keterangan ini, ketika hendak memasuki jenjang pernikahan, niat harus betul-betul ditata. Niat yang paling bagus di sini tadi itu niat untuk menghindari perbuatan zina, kemudian untuk menghindari diri dari perbuatan zina, kemudian untuk mendapatkan keturunan yang besar, dan
kepada ajaran sunnah-sunnah Rasulullah. Mungkin ini saja yang kita bahas pada kajian pertama ini. Semoga memberikan manfaat dan tambahan ilmu kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.